Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Anak-anak Ananda kelas 1 yang Bapak banggakan, sore dan solehah, dan utamanya para wali murid yang mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan panjang umur. Hari ini hari Kamis tanggal 7 Januari 2021. Kita masih dalam PJJ, masih dalam masa-masa sulit ya, wabah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dijauhi dari wabah penyakit. Allah memberikan benteng ya, penjagaan di sekitar rumah kita ya, di tubuh kita semua sekeluarga. Birahmatillahi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Kita tetap belajar walaupun di tengah pandemi. Silakan dibuka buku paket Cita-Citaku 4F halaman 3 tentang cita-cita. Di situ kita belajar tentang ciri-ciri puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah susunan kata-kata indah yang berisi ungkapan perasaan, keinginan, impian, dan imajinasi seseorang. Puisi itu terdiri atas baris puisi, kemudian yang kedua bait puisi, rima puisi, dan bahkan ritme puisi. Nanti insya Allah satu-satu akan Bapak jelaskan. Ya, jadi tidak semua susunan kata indah dibilang puisi. Dia harus memiliki pertama baris puisi, kemudian bait puisi, kemudian juga ada yang namanya, yang penting sekali menurut saya nyawanya puisi itu ya rima puisi, dan yang terakhir adalah ritme puisi. Apa itu baris puisi? Baris puisi adalah, silakan dilihat di layar atau di screen, bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Jadi kumpulan kata-kata anganku melayang ke masa depan, atau di buku misalkan ayahku bertanya, itu adalah baris puisi. Apa cita-citaku, itu juga termasuk baris puisi. Aku menjawab tidak tahu, itu adalah baris puisi. Baris puisi adalah apa tadi sayang? Ya, merupakan kumpulan kata-kata. Nah, jika baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian, disebutnya bait puisi. Bait puisi adalah beberapa baris atau kumpulan baris yang tersusun harmonis, menyerupai pengertian paragraf dalam sastra atau tulisan bebas. Jadi beberapa baris yang terkumpul, bahkan tersusun harmonis. Ya, kalau kita lihat di internet, menyerupai di Wikipedia ya, ada juga, atau di Google nih kita bisa cari. Jadi bait puisi dikatakan juga beberapa baris yang tersusun harmonis, menyerupai pengertian paragraf dalam sastra atau tulisan bebas. Itu adalah bait puisi. Jadi kalau kita lihat di buku paket, ayahku bertanya apa cita-citaku, aku menjawab tidak tahu, itu adalah bait puisi, kumpulannya ya, kumpulan dari 3 baris puisi ini jadi satu ya, tersusun secara harmonis, itu disebut bait puisi. Kemudian apa itu rima puisi? Kamu perhatikan. Rima adalah pengulangan bunyi
yang berselang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Atau boleh juga pengertiannya saya lihat. Rima adalah pengulangan bunyi, ya kan? Atau persamaan bunyi, ya, yang berselang baik dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak. Rima merupakan salah satu unsur penting dalam puisi. Melalui rima inilah keindahan suatu puisi tercipta. Rima tidak selalu berada di akhir baris dalam satu bait. Rima juga dapat ditemukan dalam satu baris. Nah, itu juga ya, bukan di akhir baris saja yang ini pentingnya. Bahkan bisa jadi ditemukan dalam satu baris. Nanti Ustaz sampaikan. Nah, ini contohnya sayang. Macam-macam rima. Misalkan rima silang. Rima silang, macam-macam rima. Pertama rima silang, ada AB, AB. Angin pulang menyejuk bumi. Coba perhatikan. Anggaplah ini binanya ya, cetakannya A, berarti A. Menepuk teluk menghempas emas, berarti ini B asnya. Lari ke gunung memuncak sunyi, kembali I, berarti kembali ke A. Nanti as lagi nih, ya, terayun-ayun di atas alas. Maaf, berayun-ayun di atas alas. Nah, ini kembali B, jadi ya, rima silang contohnya ya. Yang pertama rima silang, polanya atau naib binanya gitu ya kalau dalam bahasa nahwu sorobnya AB AB. Ada juga ya, maaf ya sebentar. Rima dalam puisi. Itu dia. Kemudian rima terus. A. Di lereng gunung lembah menghijau. Au ini anggaplah polanya A. Air terjun menghimbau-himbau. A lagi sama maksudnya A terus ya. Meraih beta pelipur risau. A lagi. Turut hasrat hendak menjangkau. Jadi ini yang kedua rima terus disebutnya. Ada juga rima pasang. AA, BB. Indonesia tanah airku. A, anggap ini polanya. Tanah tumpah darahku. A lagi. Tapi nanti BB. Di sanalah aku digusur dari tanah leluhur. Ya Allah, sedih banget ya. Aduh, di sanalah aku digusur dari tanah leluhur. Oh my God ya. Auzubillah ya, jangan sampai kita diusir-usir ya di tanah negeri sendiri. Rima pasang. Nah, ini contohnya. Kemudian rima patah. Misalkan A atau B. Atau di tengah-tengah AB AA atau AA BA. Maaf nih, ini maksudnya AB AA atau AA ternyata BA belakangnya. Ya, misalkan nih contohnya. Selalu kau teringat padaku. Semua U kan? Seperti aku tak pernah lupa padamu, tak sepatah keluar dari mulutmu. Tapi setitik air mata tercurah, ternyata dipatahkan di belakang. Jadi AB. Padahal ini AAA ternyata jadi AB. Ya, ada juga rima peluk. Abba, di tengah-tengahnya sama. Dilengkung cahaya berias bintang, cahaya bulan di ombak menitik, embun berdikit turun merintik, engkau menantikan ikan datang. Ini rima peluk. Nah, yang saya bilang ada di satu baris nih. Ya, burung perkutut di ladang berumput. Bisa rima itu ada di dalam satu baris. Misalnya kak semuanya. Kaulah kandil gemerlap. Atau di sini pelita jendela di malam gelap, semuanya melambai-lambai pulang perlahan, sabar setia selalu. Bisa juga setiap baris itu ada semacam rima, namanya rima adaptasi. Anak-anakku sekalian, itulah sebenarnya nyawa dari puisi ya, dia harus memiliki pola rima. Tinggal dilihat ya, jenis-jenis rima ya, ada rima silang, rima terus, rima pasang, rima patah, rima peluk, bahkan ada rima yang ada di dalam baris. Oke, itu ada tentang rima. Sebenarnya ada lagi yang penting itu adalah ritme puisi ya. Naik turunnya suatu kita
membacakan puisi, namanya disebut ritme puisi. Baik anakku sekalian, sekarang kita lihat di buku paket kembali. Ibuku bertanya, ini berarti kan A ya. A, apa cita-citaku? Misalkan B, aku menjawab tidak tahu. B lagi. Jadi A, B, B, begitu sayang ya. Ini kalian bisa lihat pola rimanya. Misalkan yang bait keberapa? Bait ketiga ya. Ayahku menasihati. Silahkan dilihat buku paketnya sayang. Ayahku menasihati. Nah, ini berarti ini campuran kelihatannya ya. Di belakangnya I, nanti gu, u, ya. An, lagi u. Ini udah campuran ya. Bisa campuran. Oke. Kemudian kita perhatikan juga di halaman 4. Ini penting ya. Kita ulang lagi. Ayahku bertanya, ingin jadi apa aku saat besar nanti? Aku menjawab tidak tahu. Ini adalah disebut bait. Bait yang memiliki tiga baris. Ya tadi seperti ya. Bait adalah, ya betul. Bait adalah kumpulan beberapa baris yang tersusun secara harmonis. Ya. Nah, ini dia. Kalau bait yang kedua, ibuku menasihati, jadilah orang yang berguna. Seperti bintang di angkasa, yang bersinar terang, memberi arah bagi siapa saja. Ini bait ini mempunyai 5 baris. Baik. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini tentang puisi. Kita sudah mengetahui pengertian puisi, kemudian bagian-bagian puisi ya, rukun puisi pun kita sudah tahu, harus ada baris puisi, kemudian yang kedua bait puisi, harus ada rima puisi, bahkan rima ini yang paling penting ya, karena tanpa rima itulah yang membedakan sebetulnya antara karya tulis yang lain ya. Kemudian yang terakhir ada ritme puisi. Kalau ritme kan hanya tekanan ya, tekanan cara menyampaikan puisi. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolong diingat-ingat video hari ini. Insya Allah nanti di akhir pekan ada CBT-nya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.